Ganteng. Teman-teman semua dan Bapak Doni Ahmad Budi, SPM selaku dosen mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam yang saya hormati. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta salawat dan salam tak lupa semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Naila sebagai moderator dan di samping saya ada Rani, kemudian ada Mitra. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Islam. Presentasi ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi, sesi kedua tanya jawab, dan sesi yang terakhir yaitu penyampaian kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Rani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas mengenai pengertian etika bisnis dalam Islam. Secara umum, etika adalah aturan, norma, kaidah, atau prosedur yang biasa digunakan oleh individu sebagai pedoman atau prinsip dalam melakukan perbuatan dan perilaku. Sedangkan bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nah, adapun prinsip etika bisnis dalam Islam yang pertama ada unity atau kesatuan, merupakan referensi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Nah, adapun prakteknya dalam bisnis yang pertama, agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridho, tidak ada unsur eksploitasi. Yang kedua, agar selalu bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua ada equilibrium atau keseimbangan. Adapun keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun aktivitas bisnis. Yang ketiga ada free will atau kebebasan bertindak. Kebebasan di sini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Nah, yang keempat ada responsibility atau tanggung jawab. Prinsipnya menurut Said Qutb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Yang kelima ada benevolence atau kebenaran. Kebenaran di sini meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap, dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, maupun proses perolehan keuntungan. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya Karena godeng sejarahnya, yaitu fungsi etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis berperan untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. Dan bisnis Islam bisa berperan memberikan solusi terhadap persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mila, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang larangan. Lalu yang pertama yaitu kesamaran atau ketidakjelasan kejahalan merupakan salah satu bentuk larangan yang harus dihindari dalam berusaha, terlebih lagi dalam urusan berbisnis. Kesamaran atau ketidakjelasan yaitu merupakan semakin
berisi dalam karung yang mengisyaratkan tentang perlunya transparansi dalam melakukan segala bentuk transaksi muamalah. Dalam praktek jual beli misalnya, orang yang terbebas dari unsur jahalah adalah orang yang melakukan transaksi jual beli dengan transparan dan akuntabel, baik menyangkut jenis barang, jumlah atau ukuran, kehalalan dan keharamannya, masa kadaluarsa dan lain sebagainya, sehingga dalam praktek bisnis yang dijalankannya tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan. Lalu yang kedua yaitu maisir atau judi. Dalam praktiknya sekarang tapi cara ini termasuk dalam cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu unsur yang membahayakan atau dorong. Perintah maupun larangan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat prinsip dan mendasar guna menjaga 5 kebutuhan mendasar manusia. Menurut bahasa al-gharar berarti pertaruhan, al-mukhtarar dan ketidakjelasan. Sedangkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-gharar adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa semua praktik jual beli seperti menjual burung di udara, unta yang kabur, dan buah-buahan sebelum nampak buahnya, termasuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, dan penjurian. Dalam syariat Islam, larangan jual beli gharar tentu memiliki banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil. Lalu yang kelima, monopoli dan konglomerasi. Secara bahasa, ihtikar berarti penimbunan dan kezaliman aniaya. Ihtikar adalah penimbunan barang dalam jumlah banyak yang menyebabkan kelangkaan dan harganya melonjak naik sehingga mengakibatkan harga pasar jadi rusak serta kebutuhan konsumen terganggu. Lalu yang keenam yaitu riba. Riba adalah sesuatu yang lebih atau bertambah dan berkembang. Dalam bisnis riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Mila yang sudah memaparkan materi yang terakhir. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang kami batasi hanya 3 pertanyaan saja, di mana nanti kita akan menampung pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih waktu kepada pemateri untuk mempersiapkan jawabannya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan tangannya, sebutkan NPM dan asal usulnya. 1, 2, 3. Diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulida dengan NPM akhir 030. Aku mau tanya ya, menurut ajaran Islam, bagaimana seharusnya seorang pebisnis muslim menyeimbangkan antara mencari keuntungan dan memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat? Bagaimana seharusnya seorang pebisnis muslim menyeimbangkan antara mencari keuntungan dan memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat? Baik, terima kasih kepada Najwa yang sudah bertanya. Selanjutnya kepada pertanyaan kedua, dipersilakan 1, 2, 3. Juga gimana? Ya, siap. Boleh kita ke yang lebih awal atau ini? Nah, perkenalkan nama saya Yasir Rufat. Ini berdiri. Nangkuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasir Rufat dari kelompok 9 dengan ujung PM 002. Nah, tadi kan sudah dijabarkan ya tentang prinsip ini. Pertanyaan saya, apakah dampak yang terjadi bila mana prinsip etika ini tidak diterapkan secara maksimal di dunia bisnis ekonomi Islam atau di lingkungan yang kita sekarang jalani? Kita kan berbasis syariah ya. Nah, jabarkan secara singkat saja bagaimana dampaknya apabila prinsip ini tidak maksimal. Ya, dari saya Tidak juga nama. Baik, terima kasih kepada Yasya yang sudah bertanya.
Nyonan. Satu, dua, tiga. Dari kelompok itu, bagaimana jika kita mengetahui bahwa si A memiliki reputasi yang baik di dunia kerja dan etos kerja, tetapi pada faktanya ketika misalnya si B menggelontorkan dana mendorong investasi mendorong, tapi ternyata human error atau melakukan penipuan si A di titik uang, tapi uangnya diambil yang lain. Apakah sikap kita menghadapi hal tersebut? Apakah kita akan menggunakan perasaan atau kembali lagi terjadi kami atau akan mencatnya? Bagaimana pendapat teman-teman? Ya, jika terjadinya human error di dalam mudorobah bisnis mudorobah itu human error. Baik, terima kasih kepada Ika yang sudah bertanya. Saya berikan kesempatan kepada Rani dan Mila untuk mempersiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah dilemparkan tersebut selama 10 menit. Dan saya harap pertanyaan tersebut sudah jelas. Menjawab untuk pertanyaan dari Najwa. Dalam Islam, seorang pebisnis muslim seharusnya menyeimbangkan antara mencari keuntungan dan memenuhi tanggung jawab sosial dengan mengikuti prinsip-prinsip yaitu niat yang benar, keadilan dalam bertransaksi, tanggung jawab sosial, mengutamakan kualitas produk, dan menyediakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus pengelolaan zakat dan sedekah, menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat dan sedekah, membantu yang membutuhkan. Lalu yang terakhir itu memberdayakan masyarakat, seperti mengedepankan taktik bisnis yang memberdayakan masyarakat lokal, seperti memberikan pelatihan atau menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip itu, seseorang bisnis muslim dapat mencapai keuntungan sambil memenuhi tanggung jawab sosialnya, menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam kegiatan bisnisnya. Bagaimana saudara-saudari Najwa, apakah puas? Puas. Terima kasih kepada saudari Najwa yang sudah bertanya. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Mila. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Asya, yaitu apa dampak yang terjadi apabila prinsip etika bisnis ini tidak maksimal. Jika prinsip etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal, beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. Antara lain itu penurunan reputasi perusahaan. Praktik bisnis yang tidak etis tidak dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Lalu pelanggaran etika bisnis seringkali juga melanggar hukum yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan denda. Lalu karyawan mungkin merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan yang tidak beretika, menyebabkan turnover yang tinggi. Lalu konsumen juga cenderung menghindari perusahaan dengan reputasi buruk terkait etika. Akibat dari penurunan pelanggan, denda dan biaya lainnya terkait praktik tidak etis. Lalu dapat memicu
menurut kami metode yang dapat mendeteksi human error yaitu pertama dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan dan operasional usaha, lalu menerapkan mekanisme kontrol internal dan eksternal untuk memantau jalannya usaha, lalu menilai performa pengelola secara reguler berdasarkan indikator yang telah disepakati, lalu mewajibkan pengelola untuk memberikan laporan revisi dan terbuka secara berkala, lalu melibatkan auditor atau konsultan independen untuk menilai keabsahan laporan dan praktik bisnis dan menerapkan sistem informasi manajemen untuk meminimalkan kesalahan manual dan meningkatkan akurasi data dan memberikan pelatihan berkala kepada pengelola untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang prinsip pengelola. Kayaknya bukan. Atau ada yang ingin menambahkan mengenai pertanyaan dari Haikal? Baiklah. Izin menambahkannya untuk saudara Haikal, karena di dalam etika bisnis Islam ini merupakan kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan dari konsep meneroba. Jadi dengan dalam Islam juga berbisnis harus dilakukan dengan sukarela atau keridhaan, dan karena itulah mengapa kita mengikuti prinsip-prinsip yang dalam Islam, karena kita sejatinya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ketika untung dan rugi. Jadi bila mana ada cuma error atau ada kerugian atau penipuan yang terjadi di dalam bisnis, kita sebagai muslim tentunya harus dengan sukarela dan keridhaan, ikhlas lah intinya mah. Namun di dalam sisi itu juga kita harus menindaklanjuti apakah ini harus ya, karena tadi menurut Islam juga mencari keridhaan Allah. Nah, apabila ada kemandirian atau penipuan kerugian di dalam proses meneroba, kita harus kembali lagi ke prinsip etika dalam bisnis Islam, yaitu yang pertama ada kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Nah, di satu sisi lain kita juga harus bertanggung jawab sebagai pimpinan apabila kita mempunyai bisnis. Nah, apabila kita ada kemandirian, kita bisa melakukan tindakan yang bisa, apakah dia harus dikeluarkan atau harus dimaafkan. Nah, konsep itulah yang bisa menjadikan mengatasi konsep human error. Nah, karena Nabi Muhammad juga mencontohkan perilaku Nabi Muhammad dalam berbisnis dapat dijadikan sumber etika bisnis, dan beliau juga memberikan petunjuk dan cara dalam melakukan perdagangan dengan baik dan benar. Seperti itu mungkin ya. Bagaimana? Sudah cukup? Terima kasih kepada saudara yang sudah jawaban dari pertanyaan kita. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih kepada Rani dan Mila yang telah memaparkan materinya mengenai etika bisnis dalam Islam. Dan saya harap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Secara keseluruhan, etika bisnis dalam Islam tidak hanya memberikan pedoman bagi orang-orang dalam menjalankan bisnis mereka, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, pelaku bisnis yang menerapkan etika ini akan mendapatkan keberkahan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Baiklah teman-teman semuanya, sudah diskusi kita pada hari ini mengenai etika bisnis dalam Islam. Saya harapkan semuanya mengerti dan paham mengenai materi yang telah kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.